Dalam episode sebelumnya, Udin bin Ujang, warga Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dia bukan saja kehilangan kios kue keringnya yang ada di Pasar Baru, Tanjung Pura, karena dijual dan menanggung hutang sekitar 20 jutaan. Namun, dia kini mesti mengais rezeki di Arab Saudi sebagai driver. Berikut ini adalah kisah nyata yang dituturkan oleh Udin bin Ujang. Sejak Jumat Kliwon hingga Sabtu Legi 18-19 Januari 2008, Ujang duduk termenung di teras gedung pertemuan kompleks Kinasih di Jalan Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Depok. Saat itu dia bersama 3 rekannya, masing-masing Toto, Suteja, dan Hendy mengantar Dr. Andes Khairuddin yang tengah mengikuti rapat kerja nasional, singkatnya Rakernas, dengan Presdir PT Guswara Entertain Agus Winarko MSC. Pria yang usianya beranjak senja dan berbadan subur itu memisahkan diri dari hiruk-pikuk ratusan orang pengantar para peserta Rakernas. Wajah yang sudah dipenuhi kerutan itu tampak kuyuk seakan menyimpan duka nestapa teramat berat. Ujang duduk di atas tikar di bawah rindangnya pohon beringin hingga memasuki dini hari. Pemandangan semacam itu tentu saja sangat kontras dan sangat tak lazim kepada misteri. Dia seperti berupaya memuntahkan kegalauan hatinya seputar perjalanan usaha putra sulungnya yang kini bangkrut dan gulung tikar. Padahal, sejak pasar lama yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Lemah Abang, Kecamatan Kabupaten Indramayu itu terbakar pada Selasa 11 Juli 1995 jam 9 pagi, dan para pedagang direlokasi ke Pasar Baru yang terletak di Jalan Tanjung Pura, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kabupaten Indramayu. Secara bertahap, kios kue kering milik Udi, anaknya, mengalami kemajuan, setidaknya hingga 2005 silam. Kios kue itu sangat populer dan setiap harinya selalu dijejali pembeli. Menyaksikan kemajuan usaha Udi, sejumlah kios yang semula menjual dagangan lain diganti menjadi kios kue kering. Akibatnya persaingan pun semakin ketat, sehingga calon pembeli kue kering tersebar ke berbagai kios yang ada di Pasar Baru. Sejak saat itu, dari waktu ke waktu jumlah pembeli kios Udi terus berkurang. Tetapi bagi Udi hal itu dianggap sesuatu yang lumrah sesuai dengan hukum pasar. Sekitar awal 2006, naluri Udi menangkap ada hal yang tidak wajar, terutama setelah mendapatkan kiosnya benar-benar sepi. Bayangkan, omset dalam sehari hanya cukup buat menutupi kebutuhan dapur keluarga. Tragisnya, puluhan orang pelanggan kabur sambil membawa utang dalam jumlah besar. Hal ini membuat Udi kalang kabut mencari dana pinjaman buat menambal modal yang berkurang akibat ulah para pelanggan yang nakal itu. Bukan itu aja, pada bulan ketiga 2006, Udi, anak saya, dan keluarganya merasakan sesuatu gangguan gaib yang menciptakan rasa takut. Kisah Ujang dengan pandangan menerawang jauh. Masih dalam bulan yang sama, sejumlah pedagang sekoteng, bakso, dan lainnya yang biasa mangkal malam hari di sekitar Pasar Baru, Tanjung Pura, sempat menggunjingkan peristiwa gaib di sekitar kios kue milik Udi. Mereka kerap menyaksikan sosok pocong alias mayat hidup berkeliaran di teras kios kue milik Udi. Gunjingan itu pun akhirnya masuk ke telinga Udi. Untuk membuktikannya, pada dini hari sekitar pukul 1-an, seorang diri Udi menyelinap ke lorong Pasar Baru, Tanjung Pura, yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Karena sudah dini hari, suasana pasar sangat sepi. Kalaupun ada aktivitas, hanya di sisi jalan alternatif penghubung Polsekta dengan markas Polres Indramayu, di mana terdapat warung nasi yang buka 24 jam. Malam itu, berselang 2 kios dalam posisi berseberangan, Udi mengambil tempat pengintaian yang dirasa aman untuk bersembunyi. Dia duduk di balik tumpukan bekas kotak gula yang sudah kosong. Berkat lotion anti nyamuk
Dia terbebas dari serangan-serangan haus darah itu. Lewat bantuan cahaya dari sudut kios, diliriknya jarum jam tangan. Saat itu sudah menunjukkan pukul 1:15. Sepasang matanya menatap lurus ke arah kiosnya yang sengaja tidak diberi penerangan, sehingga suasana tamaran sisa lampu dari kios lain di sebelahnya. Dia meragukan gunjingan para pedagang ketika merasakan pantatnya mulai penat akibat terlalu lama duduk di atas lembaran kardus bekas. Ketika terlintas niat untuk pulang, detak jantung Udi mendadak terpacu. Pandangannya lebih terpajam. Ternyata benar. Samar-samar, dia menyaksikan sosok mayat terbungkus kafan muncul dari balik tumpukan kardus bekas snack yang disimpan di teras kios. Naluriku memang tepat. Pocong itu melompat-lompat tertuju ke tumpukan bekas kotak gula di mana Udi bersembunyi. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter lagi, sekuat tenaga Udi melompat dari balik tumpukan bekas kotak gula, lantas lari menjauhi arah datangnya pocong. Udi lari secepat yang dia mampu menuju ke arah warung nasi, tanpa peduli terhadap 3 tukang becak yang duduk santai di bangku kayu. Udi menerobos, memasuki warung dan disambut pekikikan kaget pelayan yang tengah terkantuk-kantuk. Keesokan paginya, peristiwa itu dia ceritakan kepada istrinya, lalu kepada ayahnya. Ujang yang awam soal makhluk gaib hanya memberi saran supaya anaknya lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak wirid. Dari kios kue, teror itu pun berpindah ke rumah Udi. Nyaris setiap malam istrinya dan 2 anaknya diteror suara-suara aneh dari serambi rumah, bahkan terkadang disertai bau busuk menerobos melalui celah daun jendela. Atas desakan istri dan anak-anaknya, Udi minta izin kepada ayahnya untuk numpang tidur sambil mencari jalan keluar. Ujang tak bisa menolak permintaan putranya, sehingga merelakan kamar depan yang bersisian dengan ruang tamu ditempati Udin bersama keluarganya. Sedangkan siang harinya, Udi membawa keluarganya kembali ke rumahnya yang hanya beda gang dengan rumah orang tuanya itu. Malam Selasa Kliwon, bulan ke-6 2006. Ujang gelisah di tempat tidurnya. Udara awal musim kemarau membuat gerah tak tertahankan. Untuk mendapatkan udara segar, Ujang membuka daun pintu depan lalu duduk santai di kursi ruang tamu. Saat jarum jam menunjukkan pada angka 2 dini hari, muncul Udi dari ruang holawat tempat sholat yang bersatu dengan kamar dapur. Udi saat itu mengenakan sarung, peci dan baju koko, serta tangan kanan masih memutar tasbih. Keringat membasahi hening. Rupanya Udin pun tak tahan kegerahan di ruang holawat, sehingga memilih melanjutkan wiridnya di ruang tamu. Angin malam lumayan sejuk menerobos memasuki celah daun pintu yang terbuka seperempat bagian. Di atas kursi busa yang mulai usang, Ujang menyandarkan punggungnya dan meletakkan tengkuknya. Aroma kantuk mulai merasuk. Sambil terkantuk-kantuk, Ujang mengamati bagian ujung pintu pagar besi halaman rumah lewat celah daun pintu. Sedangkan di sampingnya, Udi masih melanjutkan bacaan wiridnya. Dirasa tubuhnya mulai segar serta aroma kantuk mulai tak tertahankan, Ujang bermaksud menutup daun pintu dan akan membanting punggung di atas kasur, melanjutkan tidur. Belum sempat mengangkat pantat, lewat celah daun pintu dia melihat ujung pintu pagar besi bergerak, diiringi deritan lembut. Entah datang dari mana. Ruang tamu dalam sekejap sudah dipenuhi bau busuk sangat ganjil. Bau busuk semakin menyengat. Belum sempat menduga-duga siapa orang yang akan bertamu, daun pintu itu ditabrak dari luar hingga membentur tembok, menimbulkan suara gaduh. Suara benturan daun pintu dengan tembok kontan mengejutkan Ujang dan Udi. Yang lebih mengejutkan, di ambang pintu sudah berdiri sesosok mayat hidup alias pocong. Lewat cahaya lampu neon ruang tamu yang terang benderang, Ujang menyaksikan kafan yang masih lengkap dengan ikatannya itu sangat kusam, penuh lumpur hitam. Kulit wajah makhluk itu tidak utuh lagi, sangat rusak.
penuh borok-borok serta belatung bergerak lembut pada sepasang rongga matanya. Dari lubang mulut dan hidungnya meluncur lenguhan seperti sedang menahan marah. Makhluk itu bukan menatap Ujang, melainkan menghadap lurus ke arah Udi, diiringi lenguhan keras. Makhluk itu menerjang ke arah Udi. Ujang tak mampu berbuat banyak selain berjuang mempertahankan kesadarannya supaya tidak pingsan. Udi langsung bangkit dan melompat menuju ambang pintu. Tergopoh-gopoh, daun pintu dibanting hingga tertutup rapat sekaligus menguncinya. Anak beranak itu pun hanya mampu berpandangan. Udi baru sadar kalau sarungnya basah kuyup setelah diberitahu ayahnya. Maka buru-buru dia ke kamar mandi. Keesokan harinya, dengan diantar ayahnya, Udi menyambangi seorang ulama di Loh Bener. Ujang menyerahkan sisa tanah bekas pocong yang tercecer di atas lantai ruang tamu. Haji Abbas, sang ulama, menggenggam sisa tanah hitam itu sambil memejamkan mata dan bibir berkomat kamit. Mendadak keningnya berkerut tajam lalu membuka kelopak matanya. Astagfirullah, makhluk itu kodam guna-guna tanah kuburan Panguragan. Untung kalian tidak sampai pingsan. Jika sampai pingsan, nauzubillah, hanya Allah yang tahu terhadap batas umur makhluknya, terang Haji Abbas. Sesaat berikutnya, Haji Abbas meminta izin masuk ke kamar kholwat. Belasan menit kemudian, muncul lagi dengan wajah penuh keringat. Dengan suara serak, Haji Abbas menyarankan agar kios kue itu secepatnya dijual. Menurut mata batinnya, kios itu sudah ditanami tanah kuburan Panguragan sejak 6 bulan lalu. Tapi ulama kos itu tidak bersedia menyebutkan identitas orang yang telah mengguna-gunai kios Udi. Atas saran Haji Abbas, sebulan kemudian kios itu dijual murah kepada pemilik kios di sebelahnya. Uang hasil menjual kios itu digunakan oleh Udi untuk mengurangi hutangnya. Dalam keadaan tak punya modal sepeser pun, Udi terpaksa ikut kerja jadi kuli bangunan, hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan dapur. Dan sejak awal 2007, Udi terbang ke Arab Saudi, menjadi tenaga kerja Indonesia yaitu TKI, bagian driver. Selesai. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita seram aku kali ini. Ikuti terus cerita-cerita horor aku di next cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.